Game yang punya grafis bagus dan manjain mata tuh emang punya ketertarikan tersendiri ya guys di kalangan para gamers. Apalagi kalau kamu juga termasuk ke dalam kaum yang suka gaming. Tapi sayangnya kamu cuma bisa ngeliatin doang karena belum punya daily driver yang mumpuni. Eits, sekarang gak usah mupeng lagi deh. Karena Hilmi udah nyiapin beberapa rekomendasi HP gaming terbaik spesial akhir tahun yang harganya dimulai dari 2 jutaan aja. Yuk kita langsung masuk ke scene berikut. Khusus buat kamu yang nyari HP gaming dengan RAM besar tapi harganya cuma 2 jutaan aja. Kenalan dulu sama Tecno Pova 4. Cuma nih kalau kamu ngerasa dengan HP ini untuk varian ROM 128GB-nya masih kurang, Hilmi akan menyarankan untuk mengambil yang versi Pro-nya. Tapi kalau ngomongin soal performa dengan versi regulernya ini, rasanya nggak kalah ngebut kok dengan yang versi Pro. Soalnya masih sama-sama pakai chipset MediaTek Helio G99 yang punya proses fabrikasi 6 nanometer. Dengan spek seperti itu, ketika HP ini dipakai untuk main PUBG Mobile di settingan Balance Ultra, hasilnya stabil banget guys. Bahkan frame rate-nya rata di kisaran 40-50 fps. Gak kalah kerennya lagi, Tecno Pova 4 sudah menyediakan fitur Hard Gyroscope, jadi kamu bisa main PUBG Mobile dengan fitur ini. Kalau dilanjutin main Genshin Impact, HP ini juga bisa main di semua settingan yang tersedia kok. Supaya kamu makin puas lagi gaming di HP ini, pihak Tecno juga nggak ketinggalan untuk maksimalin kapasitas baterainya loh. HP ini udah dilengkapi dengan kapasitas baterai 6000 mAh dan dijamin bakalan awet juga berkat prosesor fabrikasi yang udah Hilmi sebutin di awal. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Tecno Pova 4 ada di scene berikut. Untuk rekomendasi HP gaming terbaik spesial akhir tahun kali ini, mungkin kamu akan agak sedikit kecewa ya ngeliat kapasitas RAM-nya yang menurun dari Tecno Pova 4. Tapi doi bakal ngasih user experience yang lebih nyaman loh sebagai gantinya. Yap, ini adalah Samsung Galaxy M23 5G. HP ini menggunakan chipset Snapdragon 750G. Nah, ada kasus menarik nih tentang HP ini pas dipakai buat main game berat. Kalau kita lihat dari Renzo Carlos yang nyobain main game Ni no Kuni Cross World di HP ini, ternyata frame rate yang didapetin hanya rata di 25-30 fps. Dan FYI, doi juga nggak nyebut ya settingan gamenya gimana. Cuma kata doi juga, meskipun frame rate-nya terhitung rendah, tapi baterainya masih adem ayem aja loh. Mungkin ini salah satu taktik yang diatur dari mesinnya untuk menjaga performa si Samsung Galaxy M23 5G ini. Waktu dipakai main PUBG Mobile dengan settingan HD High, hasilnya pun sama lancar kayak main PUBG Mobile di Tecno Pova 4. Ngomongin soal ketahanan baterai, mungkin Samsung Galaxy M23 5G juga harus sedikit lebih mundur lagi dari Tecno Pova 4. Karena kapasitasnya yang lebih kecil dan proses fabrikasinya yang lebih besar di 8 nanometer. Tapi kamu gak usah sedih gitu dong, karena HP ini udah dilengkapi dengan fitur fast charging 25 watt yang lebih ngebut. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya dari HP ini ada di scene berikut ya. Mungkin kamu masih kurang puas dengan kualitas layar dari kedua smartphone yang udah Hilmi sebutin tadi ya. Kalau kali ini masih nggak cukup juga, kebangetan sih. Soalnya HP gaming terbaik spesial akhir tahun yang satu ini udah pakai panel AMOLED 90Hz loh, yaitu Infinix Zero 20. Masih menggunakan chipset yang sama dengan Tecno Pova 4, yaitu Helio G99, kualitas yang dikasih dari Infinix Zero 20 juga nggak kalah mulus kok. Kita bisa lihat dari Direct Tech Reviews yang lagi mainin Need for Speed No Limits. Untuk tingkat responsivitasnya sih oke ya. Terus kalau kita lihat dari rendering gambarnya juga oke banget malah. Tapi kalau kamu lihat nih, ternyata untuk frame rate-nya masih sedikit keteteran guys. Karena sempat ada beberapa frame drop di pertengahan gameplay. Sekarang beralih ke COD Mobile. Kalau kita lihat dari phone bar yang nyobain di settingan tertingginya yaitu medium high, sejauh mata Hilmi memandang nih, nggak ada kendala sama sekali ya. Dilihat-lihat makin kesini makin turun ya kapasitas baterainya. Sebenarnya ini bukan kekurangan banget kok Pricebook Mania.
Dilihat-lihat makin kesini makin turun ya kapasitas baterainya. Sebenarnya ini bukan kekurangan banget kok Pricebook Mania. Selama proses fabrikasinya kecil, maka efisiensi baterainya pun aman. Jadi kamu gak usah khawatir dengan Infinix Zero 20 ya, karena proses fabrikasinya juga udah 6 nanometer. Udah gitu fitur fast chargingnya juga ngebut kok, yaitu 45 watt yang diklaim bisa ngisi baterai dari 0% ke 100% dalam waktu kurang lebih 70 menit. Kamu bisa kepoin spesifikasi dan harga terupdate dari Infinix Zero 20 di scene berikut ya. Next, untuk HP gaming terbaik spesial akhir tahun selanjutnya ada Vivo T1 Pro 5G. Yap, kamu nggak salah dengar kok. Kali ini Hilmi berani banget buat rekomendasiin Vivo sebagai HP gaming. Soalnya dengan chipset Snapdragon 778G yang dikombinasiin dengan RAM 8GB dan refresh rate 90Hz, ternyata menghasilkan rendering gambar yang wah banget loh pas main Genshin Impact. Jangankan rendering gambar, gameplay Genshin Impact sendiri di HP ini juga lancar banget. Soalnya pas dipakai buat main di settingan lowest 60fps, ternyata frame rate-nya stabil di 50-60 fps. Tapi dengan catatan kalau karakternya lagi nggak perang ya, sempat turun juga di 40-50 fps ketika lagi nyerang musuh. Cuma ini nggak jadi masalah banget kok, karena emang nggak ada frame drop sama sekali. Kalau kita beralih buat main Asphalt 9, default settingan grafis yang bisa kita dapetin tuh di high quality dan 60 fps-nya udah otomatis nyala. Gameplaynya pun lancar jaya kayak di jalan tol guys. Fitur yang gak kalah menariknya dan penting banget untuk HP gaming nih, adanya vapor chamber yang berfungsi sebagai liquid cooling dan mampu mengurangi suhu HP hingga 12 derajat Celcius. Kamu gak akan ngalamin HP demam deh dengan Vivo T1 Pro 5G ini. Udah gitu fitur lainnya yang bikin kita semua ngiler tuh, ternyata HP ini udah bisa extended RAM hingga 4GB. Sehingga kamu bisa nikmatin RAM 12GB di HP mid-range ini loh guys. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari HP ini ada di scene berikut. Masuk ke rekomendasi selanjutnya ya. Sekarang ada Realme GT Neo 3T. Kalau kamu masih punya masalah dengan HP yang gampang banget boncos baterainya pas dipakai gaming berat, sini deh merapat. Karena dengan kemampuan fast charging 80 watt dari Realme GT Neo 3T, HP ini bisa ngecas dari 0% hingga 50% dalam waktu 12 menit aja. Selain fitur fast chargingnya yang oke, efisiensi dayanya pun patut banget diacungi jempol. Soalnya waktu Hilmi coba main Genshin Impact dari kondisi baterai 48% selama 30 menit, ternyata cuma turun 9% aja loh ke 39%. Padahal settingan yang dipakai dalam game ini terhitung berat juga, yaitu 60 fps. Selain baterainya yang hemat, ternyata performanya pun gak kalah nendang. Hilmi juga gak nemuin keluhan sama sekali pas main Genshin Impact ini. Frame rate-nya juga rata banget di kisaran 50-60 fps. Terus pas Hilmi coba untuk main Apex Legends, ternyata settingan rata kanannya lagi-lagi hasilnya masih mulus juga dan stabil di 60 fps. Supaya kamu makin nyaman gamingnya, Realme juga gak ketinggalan buat nambahin fitur liquid cooling andalan mereka, yaitu stainless steel vapor cooling system yang diklaim nih mampu ngurangin suhu hingga 18 derajat Celcius. Rasa-rasanya Vivo T1 Pro 5G harus minder nih, karena punya Realme lebih tangguh ternyata ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Realme GT Neo 3T ada di scene berikut. Selanjutnya di rekomendasi HP gaming terbaik untuk akhir tahun ada Poco F4. Hilmi nggak akan bosen-bosennya nih masukin Poco F4 ke rekomendasi HP gaming terbaik karena emang performanya sekuat itu guys. Apalagi kalau dibandingin sama Poco F3 yang notabene masih punya RAM di bawah Poco F4. Dijamin kamu bakal tergoda deh buat ganti daily driver. Sudah menggunakan chipset Snapdragon 870, pas dipakai gaming sama Bang Bewok nih performanya nggak main-main loh. Bang Bewok bisa ngelibas beberapa game berat mulai dari Mobile Legends hingga Genshin Impact. Di Mobile Legends dan yang paling penting Bang Bewok juga mainnya di settingan rata kanan semua.
Hasilnya, untuk semua game yang dicobain pun ternyata semulus itu guys. Kelihatan juga dari FPS-nya yang rata di 100 sampai 120 FPS. Terus nih, biar kamu makin nyaman juga gamingnya, Poco F4 udah nyediain fitur fast charging 67 watt yang bisa ngisi baterai 0% ke 100% dalam waktu kurang lebih 30 menit. Dibandingin dengan Poco F3 yang masih pakai fitur fast charging 33 watt, ini sih kalah telak ya. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari Poco F4 ada di scene berikut. Dari sekian banyak rekomendasi HP gaming terbaik, ternyata masih ada yang belum bisa maksimalin performa frame rate mereka ya guys. Masih banyak juga yang mentok karena keterbatasan speknya juga. Tapi Hilmi bisa jamin di HP yang terakhir ini kamu bakalan puas banget deh sama hasil performanya. Tapi sebelum lanjut bisa dong kasih like, share, and subscribe Pricebook dong. Supaya kamu gak kudet juga tentang informasi seputar gadget. Dan masuk ke rekomendasi yang terakhir. Untuk rekomendasi HP gaming terbaik spesial akhir tahun, ada Asus ROG Phone 6. Pas banget loh, Bang Bewok pernah head to head smartphone yang satu ini dengan pesaing dari kandang yang sama, yaitu Asus Zenfone 9. Sama-sama menggunakan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, kira-kira buat dipakai gaming berat siapa yang paling tangguh ya? Dimulai dari PUBG Mobile, untuk Asus ROG Phone 6 udah bisa buka settingan sampai smooth 90 fps. Sementara untuk Asus Zenfone 9 mentok di smooth extreme. Hasilnya sih nggak usah ditanya lagi ya, stabil banget di 90 fps untuk ROG Phone 6 nih guys. Dan yang paling menarik nih Pricebook Mania, untuk Asus ROG Phone 6 ini ketika dipakai untuk main COD Mobile dalam mode multiplayer dan settingan grafis ultra ya, ternyata udah bisa unlock frame rate 120 fps loh. Terus kalau Hilmi beralih ke Genshin Impact, untuk Asus ROG Phone 6 sendiri dengan settingan highest 60 fps ternyata masih mampu ngelibas juga Brody dan Besti. Sementara kalau intip dari Asus Zenfone 9 sebenarnya doi juga ngasih performa yang sama, cuma kurang stabil aja. Satu fitur yang gak boleh dilupain dari Asus ROG Phone 6 yang pasti adalah game Genie-nya dong. Karena dengan fitur ini kamu bisa maksimalin performa HP kalau lagi gaming. Mulai dari baterai, jaringan, refresh rate, live streaming, sampai mode Do Not Disturb. Dijamin dengan Asus ROG Phone 6 ini kamu bakalan jadi pro player deh. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya dari HP ini ada di scene berikut ya. Sekalian Hilmi izin pamit. Bye-bye!